Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faslun fi bayani miftahil jannah wa hiya kalimatut tauhid wa kalimatul ikhlas wa kalimatul najah. Bab berikutnya sambungan dari pertemuan sebelumnya bersama kitab Kasyifatus Sajjah, syarah Safinatul Najah, fasal tentang kunci surga. Apa itu la ilaha illallah? La ilaha illallah ini adalah kalimatut tauhid, ucapan tauhid, kalimatul ikhlas, kata-kata ikhlas, kalimatul najah, kalimat untuk menyelamatkan manusia. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya dari yang ada ini illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadailuha, dan fadilah membaca la ilallah la tuhsa, kada kehitungan, banyak benar. Banyak fadilahnya. Disebutkan bahwasanya man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yaumihi, siapa mengucapkan la ilaha illallah 3 kali di harinya itu, kanat lahu kafaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum, maka baginya kafarah itu penghapusan, pemutihan, likulli dzambin, setiap dosa, asabahu yang dia lakukan fi dzalikal yaum, pada hari itu. Di riwayat lain, wa afdalul kalami ba'dal Qur'an la ilaha illallah. Jadi Al-Qur'an ini kan kalamullah. Nah, imbal Al-Qur'an ini apa? Ucapan paling afdal yaitu la ilaha illallah. Illallah ini afdal karena apa? Di annaha tanfil kufra. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah menghilangkan kekafiran seseorang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ada orang yang tidak beriman, belum beriman, mengucapkan la ilaha illallah, itunya berubah, sudah berubah, berganti syarat apa? Ia mu'allaf ngarannya, berganti keimanan. Makanya la ilallah ini memiliki posisi yang penting. Wa qala ba'dhum, sebagian berkata, inna kalimata la ilaha illallah 12 harfan. La ilaha illallah ini ada 12 huruf. 12 huruf. Jadilah ulama nih ketika menjelaskan la ilaha illallah ini panjang penjelasannya. Ini kan sebutin kitab nih, Kasyifatus Sajjah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena di kitab lain panjang juga la ilaha illallah nih. Biasanya kalau nyari sifat 20, andakannya imbah tuntung pembahasan sifat nang wajib, sifat yang mustahil, lalu sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, yang jaiz bagi Allah, jaiz bagi Rasul. Nah, inilah Allah penjelasannya. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu kadang mengucap la ilaha illallah, padahal kan sekadar ucapan kada apa-apa. Tapi bukan kafir Quraisy itu tahu ada konsekuensi yang terjadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Dampaknya bilanya mengucapkan ini ada sesuatunya. Kayak orang nikah itu memang sekadar ucapan kabul ya. Saya terima nikahnya si Anu binti Fulan dengan mahar, itu aja ucapannya. Tapi konsekuensinya, efek dari ucapan akad nikah itu apa? Mengongkosi, muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik, melajari, membimbing. Banyak dong. Nah, sama kayak la ilaha illallah.
Jadi bukan sekedar ucapan. Nah, wa qala ba'dhum inna kalimata la ilaha illallah isna asyara harfan. La ilaha illallah ini ada 12 huruf. Fala jarama ay fala budda lahu wajaba biha isnata asyarata fardatan. Nah, di dalam la ilaha illallah ini ada makna terkandung. Kan ada 12 huruf dan 12 huruf itu 12. Nah, itu mencambang ke 12 kewajiban. La ilaha illallah ini ada 12 huruf. Nah, dari 12 huruf itu mencambang ada 12 kewajiban. Apa aja kewajibannya? Sittatun zahirah wa sittatun batinah. Ada 6 yang wajib secara zahir, ada 6 yang wajib secara batin. Apa yang 6 secara zahir? Amma zahiratu fataharatu. Nah, yang zahir itu adalah at-taharah, bersuci, wajib. Sebelum sembahyang wajib wudu. Bilanya hadis besar wajib mandi. Bila kan ada banyu tayamum. Itu at-taharah. Bila ada najis wajib dibersih, at-taharah, bersuci. Yang kedua adalah as-shalah. Nah, sembahyang. Sembahyang ini hukumnya wajib. Bila ada orang yang meninggalkan sholat, berarti meninggalkan kewajiban. Orang yang meninggalkan kewajiban sama dengan orang yang maksiat kepada Allah. Jadi maksiat itu bukan hanya melakukan dosa, meninggalkan kewajiban juga termasuk maksiat kepada Allah. Berapa kalinya ada sembahyang hari itu, seitu juga maksiat kepada Allah. Ini wajib. Tapi ini sembahyang dalam hati jajar kada awak, karena ini kewajiban secara zahir, harus awak yang menggawi. Kada awak berkirim mang sembahyang, kada awak, karena harus awak sendiri. Itu. Wa zakat, wasaum, puasa, wal hajj, naik haji, wal jihad. Nah, jihad itu adalah al-qitalu fi sabilillah liiqamatid din. Yang ngaran jihad itu adalah berjuang di jalan Allah liiqamatid din, untuk menegakkan agama. Nah, ini yang disebut dengan jihad, untuk liiqamatid din, menegakkan agama. Dahulu sekitar tahun berapa ya? Hijrahnya mungkin sekitar tahun 600-an atau 500-an. Baitul Maqdis Palestina itu didatangi, dikuasai oleh pasukan Saleh. Nah, memang di Baitul Maqdis itu kan tempat bersejarah bagi Yahudi dan Nasrani. Nah, itu. Nah, di apa bahasanya, abad pertengahan lah, mungkin abad ke-6 Hijriah, pasukan Salib sampai ke sana, ke Baitul Maqdis, dan menaklukkan Baitul Maqdis, menguasai Baitul Maqdis. Umat Islam waktu itu kada mampu, kada kawa melawan. Nah, lapas dah Baitul Maqdis dikuasai pasukan Salib. Pasukan Salib ini istilah gesan pasukan, ini dasar berpalang dari Eropa menguasai itu. Nah, lalu puluhan tahun kemudian hanyar Baitul Maqdis itu kawan direbut kembali. Siapa yang merebutnya? Salahuddin Al-Ayyubi. Kurang lebih jar ulama dari pasukan Salib itu datang sampai direbut kembali, kurang lebih ada 88 tahun. Bahari itu namanya. Kayak apa Salahuddin menaklukkannya? Kawalah situ sini langsung kada. Yang sini dilakukan adalah ini kan al-jihad fisabilillah Allah. Tapi al-jihad fisabilillah ini kan nang situ sini Bang, ada strateginya. Apa strateginya? Jadi Sidin ini kan pasukan biasa, memiliki pemimpin namanya Nuruddin Zamki. Nah, Nuruddin Zamki ini diminta bantuan oleh kerajaan di Mesir. Waktu itu ngarannya Daulah Fatimiyah. Yang menguasai Mesir itu Daulah Fatimiyah.
minta bantuan ke Nuruddin Zangki, tolong mengirim pasukan anak menaklukkan anak memberantas pemberontak. Wa ayu hadir Nuruddin Zangki, dikirim Salahuddin lawan Paman Sidin Asaduddin Syirkuh. Sampai di Mesir akhirnya bisa mengalahkan pemberontak. Nah, penghargaannya adalah Paman Salahuddin Asaduddin itu jadi Perdana Menteri, wazir. Imbah jadi Perdana Menteri, beberapa bulan kemudian meninggal. Asaduddin Syirkuhnya meninggal, lalu diganti Salahuddin. Nah, khalifah terakhir dinasti Fatimiyah ini ngarannya Al-Adid. Setelah beberapa waktu Al-Adid ini meninggal. Nah, Daulah Fatimiyah ini fahamnya Syiah. Fahamnya Syiah. Waktu meninggal Al-Adid, langsung Salahuddin Al-Ayyubi mengumumkan di Mesir. Apa pengumumannya? Pengumumannya adalah Sidin pulang jadi pemimpin Mesir berikutnya. Satu. Lalu yang kedua, ulama-ulamanya, gaya sekolahnya berataan diganti jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Syiahnya diganti berataan. Al-Azhar itu asalnya Syiah, tapi pas Salahuddin diganti Sidin jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebutin Mesir sedang taklukan. Lalu hanya berjalan ke Syam. Di Syam itu menyatukan kaum muslimin, nyatu sampai akhirnya semua umat Islam di Mesir dan di Syam bersatu. Nah, hanya berjihad untuk fi tahriri Baitul Maqdis, menaklukkan, memerdekakan Baitul Maqdis. Ada ngarannya perang Hittin. Atik jadi Google Hittin. Film Hollywoodnya ada. Salah satu film Hollywood yang adil terhadap umat Islam, film Salahuddin nih. Ada aneh-aneh tuh, nah. Salahuddin nih. Itu kayak apa sih, Din? Sampai jihadnya kalau kayak itu banyak waktunya, panjang, banyak rumus-rumusannya. Nah, termasuk ulama-ulama waktu itu memberikan semangat. Nah, Imam Ghazali itu hidup di masa-masa ini. Pertanyaannya, Imam Ghazali ini adalah menulis kitab tentang jihad. Hanya ada dia. Kenapa jadi kadada? Oh, Sidin kadada langsung babul jihad kada. Sidin menulis kitab tentang membersihkan hati. Salah satu kitabnya kan kayak Bidayatul Hidayah, yang magnum opusnya, yang karya terbesar Sidin adalah Ihya Ulumuddin. Itu gerakan membersihkan hati. Apa hubungannya jihad dengan membersihkan hati? Supaya jihad fisabilillah ini memang lillahi ta'ala, bukan baharatan, bukan apa namanya nih, bukan supaya kelihatan wani, supaya banyak dapat duit. Ada dasar li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Itu soalnya. Itu jihad fisabilillah. Rasulullah apa itu jual bahari iya, itu juga. Itu yang pertama jihadnya. Nah, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, nangka ini disebut dengan al-jihadul asghar, jihad kecil. Amal jihadul akbar, adapun jihad yang lebih besar adalah mujahadatun nafsi. Berjuang untuk melawan hawa nafsu, itu soalnya. Berjuang melawan hawa nafsu, itu soalnya yang paling besar. Kenapa gerang Jan? Karena disitulah letak orang bisa bakal. Jadi pernah ada kisahnya waktu perang Hunain. Nah, di perang Hunain itu pasukan muslimin banyak benar, 12.000 kurang lebih. 10.000 dari Madinah, 2.000-nya dari Mekah. Imbah ditaklukkan, imbah Fathu Mekah, orang Mekah umpatan. Jadi 12.000 paling banyak loh. Musuhnya banyak juga pasukannya, dan musuhnya ini banyak membawa harta, pokoknya habis-habisan juga. Pada akhirnya kaum muslimin menang di perang Hunain. Tapi, ada tapinya. Waktu membagi harta ghanimah, sekalinya Nabi membagi harta ghanimah kepada siapa? Dibagi rata lah, ada sekalinya. Hai, kenapa? Soalnya Nabi membagi harta ghanimah
gasan orang-orang Mekah nang hanyar masuk Islam. Buhan Ansor nang uyu-uyu ujuk-ujuk mulai Madinah karena dapat apa-apa. Jadi buhan Ansor ini kayak bingung aja kan. Apa kami dapat apa-apa aja? Tulak maka bimbay. Yang ibarat tuh kayak tulak sarwan bimbay. Kawan dapat amplop, ini ada dapat. Orang berbagi kemana kahnya dapat. Lalu buhan Ansor ini bingung. Ya Rasulullah, kenapa kami yang dapat? Lalu ujar Nabi, besar banyak buat Abu Sufyan, macam-macam yang membesar Quraisy, banyak benar bekakat. Emas bisa sampai berapa ratus gram, banyak. Unta berapa ekor, banyak. Ujar Nabi, buhan nikam hendak boleh ke Madinah membawa duit, aku mau tinggal di Mekah. Atau buhan nikam boleh ke Madinah, aku umpat jual duit, kita tinggal aja di orang-orang Mekah. Nah, orang Madinah menangisan, ingin Nabi kami mau biar aja boleh, biar aja duit ditinggal di buhan Mekah. Nah, ini juga strategi Nabi supaya orang-orang yang hanyar di Islam ini semangatnya di Islam. Nah, itu makanya banyak dasar, banyak orang. Ini mujahadatun nafs, memperjuangkan hawa nafsu. Itu jihad. Nah, wa ammal batinah, tadi kan ada 12. 6 yang zahir tadi thaharah, salat, zakat, puasa, haji, jihad. Pangeran Antasari itu bahari jihad lah, iya jihad juga melawan Belanda. Kita lawan rakyat Aceh itu, perjuangan melawan Belanda itu selisih setahun menyerahnya. Rakyat Aceh tahun 1904, kita 1905. Jadi kita sebujurnya dijajah Belanda kada laos-laos benar. 1905 kita bergabung Indonesia tahun 50. 50 kurang 5, 50 kurang 5 45. Jadi 45 tahun. Ini 45 tahun tuh lah. 42 tahunnya di bawah Belanda, Hindia Belanda, 3 tahunnya di bawah Jepang. Nah, sebujurnya ada 350 tahun benar juga. Saya itu ya. Mulai bergabung Hindia Belanda. Nah, itu Pangeran Antasari jihad fi sabilillah. Itu kenapa jadi semangat benar yaitu karena memang jihad fi sabilillah. Itu yang 6 pertama zahir. Lalu yang al-batinah Bang. Yang wajib batin apa? Fattawakkulu wa tafwidu was-sabru war-ridha waz-zuhdu wa taubat. Yang pertama tawakkul. Tawakal. Tawakal itu adalah siqatul qalbi bil waqiril haqqi ta'ala. Percaya, hati itu percaya lawan Allah Ta'ala. Yaskunu anil ittirab inda ta'adzuril asbab siqatan bisababi musabbibil asbab. Nah, jadi karena tawakal itu kayak natasar Allah aja dah itu. Itu tawakal. Nah, walaupun tawakal ini lakinnakum i'tamadtum ala quwwatikum wa kasbikum hadzal nafi. Jadi kan tawakal itu tidak menghalangi seseorang untuk berusaha. Jadi tetap usaha tetap jalan, cuma hati itu bertawakal kepada Allah. Maksudnya ya benar. Maksudnya orang tuh berusaha dapat duit. Nah, normalnya kan kayak itu. Tapi sebujurnya orang tuh berusaha lalu tawakalnya pada Allah terserah lain, sampai dapatnya. Nah, itu tawakal. Tapi bilanya meyakini dapat duit itu karena gawian seorang, nah ini yang apa ya? Mengurangi ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia Allah. Di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 23, fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah kepada Allah kalau kalian beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal benar-benar bujur-bujur kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Kalian akan diberi rezeki seperti burung. Apa gerak burung tuh? Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu, burung ayam ungges kayaknya sama orang.
Burung itu waktu pagi telehnya kosong, pas sore telehnya hibak. Makan bani orang bang. Cuma maksudnya ini tawakal burung. Nah, jadi kalau di antara semua binatang yang paling bertawakal apa ya? Ikon tawakal kalau binatang siapa? Burung. Itu perumpamaan. Itu burung paling tawakal. Dapat terjadi. Nah, cuma sekali lagi ini tidak apa namanya, tidak menghalangi berusaha. Maksudnya usaha tetap jalan atau tawakal jalan. Inna syaddal khalqi tawakkulan, diriwayatkan oleh sebagian ulama, binatang makhluk paling bertawakal burung. Paling bertawakal adalah burung. Itu yang pertama, sifat batin yang wajib kita miliki. Wajib mana? Lalu yang kedua adalah at-tafwid. Nah, apa tafwid itu? At-taslimu lillahi bi jami'i umurihi wa huwa a'la min tawakkul. Tafwid itu menyerahkan, berserah penuh dalam semua perkara kepada Allah. Jadi yang di ranking tafwid di ranking 1, tawakal ranking 2-nya. Nah, wa huwa, jadi Imam Ghazali, iradatun ayyahfadallahu alaik masalihaka fima la ta'man bihi minal khatar, yaitu kehendak bahwasanya menjaga Allah Ta'ala kepada engkau masalihaka, kemaslahatanmu, fima la ta'man fihi minal khatar, sesuatu yang kamu tidak merasa aman daripada celaka. Nah, intinya taufid ini ya dari tawakal, pokoknya pada Allahnya benar. Kadang nang kayak inilah dasar makam orang-orangnya mengajar. Makam orang-orangnya ada yang tuan guru sama itu tuh, makamnya tuh makam tajrid. Karena tapi bimbing mentari sini kurang mentari rezeki diserah ada namanya itu, diserah ada itu macam-macam bang. Namun kita kayaknya di tawakal yang nyata dulu, usaha jalan, berserah diri pada Allah. Nah, lalu yang ketiga as-sabru. Nah, sabar itu apa gerak? Sabar itu sebujurannya habsun nafsi anil masyak wa anil jazak, menahan diri daripada berkeluh kesah. Itu menahan diri daripada berkeluh kesah. Jadi misalnya keluarga meninggal, sabarnya tuh kayak apa gerak? Sabarnya tuh ada hamut. Jadi misalnya ada keluarga meninggal, dia menangis biasa aja, kadang nangis, hamuk tuh nah, bahasa ini tantrum. Nah, ada tantrum. Nah, itu sabar deh. Karena waktu anak Nabi yang bernama Ibrahim meninggal, Nabi menangis, cuma ketikan baju mata, ada nama hamuk. Itu sabar namanya. Sabar dah. Dan sabar ini memang terbagi 3. Sabar menggaui kebaikan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menjalani musibah kan. Hari semalam tuh ketemu lawan Syekh Palestina, Sidin Muhammad Sami Rashid Islim. Nah, Sidin itu orang Gaza. Belum tahu nih kayak bergerak di Gaza. Pian ini kenapa jadi bisa keluar? Jadi dia Sidin sebelum terjadi serangan Israel atau perang 7 Oktober 2023 itu, Sidin ini pas lagi di Turki, boleh ke Mesir, ini masuk Palestina tuh jalan Mesir. Pintu masuknya tuh jalan Mesir ya. Kalau masuk Indonesia kan banyak jalannya. Bisa lewat Malaysia, bisa lewat Singapura, bisa lewat Australia, bisa lewat Papua Nugini, banyak jalan masuk kita. Lewat laut banyak. Lewat laut tuh kalau jalan Sumatera, Samudra Hindia, lewat Jawa bisa Samudra Hindia juga. Lewat Maluku, Samudra Pasifik, banyak jalan masuk. Nah, Palestina itu jalan masuknya ini jalur Mesir aja, dan itu dijaga ketat. Jadi Sidin waktu hendak kubulik ke Gaza, enak kabarin Sidin ini Nabi ini betianan, ini lawas ada betianan, anak mahabrik betianan, nah perang. Lalu anak mau kubulik di sini. Mbak kayak menjulan di sana kehidupan pian tuh
masjid hancur, rumah hancur, masjid, rumah, sekolahan hancur, mana ada apa? Jalanan hancur, kita nih nah berjalan ngalih, jalan hancur, bangunan mana udah. Keluarga presiden ipar meninggal di mana? Pembunuhan meninggal sih. Sidin tuh keluar dari Gaza tuh bukannya indah di dalam Gaza takutan nggak ada, karena kalau masuk gitu ya, jangannya kau masuk hari ini, nah kau masuk aja Sidin, karena takutan, rudel macam-macam aja. Tapi orang-orang Gaza ini sabarnya, sabarnya kayak bergerak, jadi tetap bertahan. Jadi kondisinya di Gaza itu terkurung nih, nya kayak kota tapi terpenjara sekotaan, lawang masuknya di Rafah, itu aja sebuting. Ada ngarannya tepi barat, itu presidennya Mahmud Abbas, itu kada kronologi. Negara Arab yang lain bang, ya juga kada awak tersandar oleh Israel ngalimanan, makanya berjuang. Tapi kenapa jadi buhan Gaza itu bertahan? Karena bebuhannya ini sadar buhannya lah yang menjaga Masjidil Aqsa, menjaga masjid buhannya. Kemudian buhannya kada bertahan, ya. Ini beda lawan bebuhan negara maju kayak Jepang, Korea. Nah negara maju yang kayak Jepang ini angka bunuh diri lumayan tinggi, stres, digawian, gagal, stres, bundir. Di Gaza ini kan perlu bundir, di jalan berdiri, iya karena rudal kok. Tapi buahnya hendak hidup, nah itu bedanya. Ini sabarnya sudah habis deh, semangat sabarnya. Lalu yang berikutnya tawakal, tafwid, sabar, ridho. Nah 4. Ridho itu adalah ghinal qalbi bima qusim, menerima hati dengan apa yang dibagi. Bahasa lainnya adalah kada pahirian. Nah, ini ngalih bang sebetulnya di daerah Kelampayan. Nah, Kelampayan itu kan pinggir jalan banyak orang minta. Kadang ada orang kan anak minta, tapi sebelah rumah minta. Bayar menandai wara sehari dapat 300.000. Wah, sayang kami mau kadang minta jar. Nah, ridho tuh kayak amun di sebarang rumah kawan nukar kendaraan hanyar, karena bapak ibu rezeki sini. Ada di higa rumah kawan tulak umrah, alhamdulillah rezeki sini. Ada di higa rumah kawan mengawin anak-anak rezeki sini. Ada sebarang rumah meninggal kayaknya gini. Itu ridho. Man lam yarda bi qada'i, ujar Allah Ta'ala, siapa yang tidak ridha dengan qada, ketentuan Allah, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar terhadap balaku, walam yashkur ala na'mai, dan tidak bersyukur kepada nikmatku, falyattakhid rabban siwai, cari Tuhan selain aku, ujar Allah Ta'ala. Tidak ridho dengan ketentuan Allah. Sudah Allah putuskan ikam ini lahir sebagai laki-laki, kada ridhonya operasi plastik jadi bebinian, kada ridho. Kada ridho itu sebujurannya. Adalah jar sebujurannya manusia yang kelaminnya ganda, ada dalam kitab fikih ngarannya khunsa. Khunsa itu kelaminnya dasar ganda, 2 buting, dasar 2 buting. Ulama bahari sudah ada membahas itu khunsa. Kan lakian zakar bahasa Arabnya, bebinian khunsa. Kalau yang kelamin ganda tadi khunsa. Ada tuh kelamin ganda. Nah kelamin ganda ini kayak apa aja hukumnya? Dilihati bilanya sudah ganal nang mana tak pakai. Bila nanti pakai alat kelamin bebinian, berarti fix hanya bebinian. Tapi bilanya alat kelaminnya lakian tak pakai, berarti lakian.
rasanya lah nang zaman wah ini paling nyaman contohnya nang kayak ini nah Aprilia Manganang ngarannya atlet putri poli. Nah, inya atlet putri poli 4 begitu mendaftar tentara jalur pembinian. Sudah periksa medis macam-macam sekalinya alat kelaminnya diperiksa, soalnya laki yang berubah kayaknya tuh unta bang, itu yang contoh unta. Lain yang alat kelamin berubah seorang anu jar terjebak di tubuh yang salah lain, ini dasar itu ada unta alat kelaminnya ganda. Nah jadi ridho pengarannya para sahabat kenapa dapat gelar radhiyallahu anhum, karena para sahabat ini yang paling taat lawan Rasulullah. Ujar Rasulullah ini inggih pun. Nah ini beda lawan umat Nabi Musa alaihissalam. Kenapa jadi Nabi Musa memadahi Nabi Muhammad supaya minta kurangi sembahyang? Karena umat Nabi Musa ini dasar ngalih ya. Makanya Sidin memadahi Nabi Muhammad supaya minta kurangi. Bahkan dalam suatu kejadian diabadikan dalam Al-Quran itu Nabi Musa membawai berjihad fisabilillah. Jawaban umat Sidin apa nah? Izhab anta wa rabbuka inna hauna qa'idun. Pian aja lawan Allah Ta'ala pulang. Kami di sini duduk santai. Itu ini Nabi. Makanya ada istilah di umat Nabi Musa itu sami'na wa asaina. Kalau umat Nabi Muhammad sami'na wa ata'na. Sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami ingkar, ada masih. Kalau umat Nabi Muhammad sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Itu sahabat radhiyallahu anhu. Lalu yang kelima adalah az-zuhud. Nah, zuhud ini apa geram? Zuhud itu alla yakuna bima fi aidinas aw taqu minhu bima indallah. Zuhud itu adalah ini dalam hadis lah. Kada memikirkan ampun orang. Nah, apa yang di tangan seorang aja, itu zuhud. Dan zuhud ini sifat hati. Ada orang sugih zuhud, ada orang miskin zuhud. Nang sakit itu sudah miskin kada zuhud, nah rugi benar. Itu biar rugi itu. Ada orang sugih, jadi yang dilihat itu lain harta yang dimiliki, tapi perasaan hati. Ada orang miskin biar kada zuhud kayak apa? Sudah dapat bantuan 300.000 misalnya nih, mengangkat abon kawan juga. Ini mengambilkan dari gasan tetangga, dia bilakan padahal ada di julung mengambil. Nah, jadi lain masalah banyak atau sedikitnya perasaan hati itu. Dan yang terakhir daripada yang 6 adalah taubat. Tadi kan la ilaha illallah ini ada 12 huruf. Dari 12 huruf itu ada 12 kewajiban, 6 yang zahir, 6 yang batin. Nah, nomor 6 yang batin itu yang kita harus ada adalah taubat. Taubat itu walaha salah satu arkan. Taubat itu ada 3 rukun. Apa rukunnya? Pertama, al-iqla'u 'anil dzambi. Iqla'u 'anil dzambi itu adalah baampeh daripada menggawi dosa itu. Apapun dosanya baampeh. Itu ya. Apa dosanya? Ampeh dan itu ya. Itu yang pertama. Misalnya ada orang dosanya kada penyembahyang. Ustadz dari Sulaiman itu ditakoni waktu nakal itu apa gerang? Aku nakalnya ada minum-minum aja. Koler sembahyang saja. Nah, al-iqla' wa dzambi baampeh. Misalnya koler sembahyang, ampeh koler rajin itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, an-nadam ala fi'liha liwajhillahi ta'ala. Menyesal menggawi dosa tadi. Menyesalnya apa? Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Bukan karena makhluk, bukan karena update di media sosial, bukan karena manusia. Lalu yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda ila misliha abadan.
bertekad tidak mengulanginya selamanya. Jadi dosa apapun kepada Allah Ta'ala, dosa apapun lah, seganal apapun dosa itu kepada Allah Ta'ala, itu syaratnya 3 tadi. Stop, menyesal, niat kada menarusakan, niat kada menggawi lagi. Nah ada itu ya. Ini dosa pada Allah Ta'ala. Makanya ini rasanya berapa kali kisahkan dah. Tahun 2000 berapa ya, kayaknya pas zaman Covid tuh di Masjid Al-Munawwarah 47 itu, nah pas bulan puasa malam Jumat, kayaknya waktu itu pas malam Lailatul Qadar bang. Sudah azan Isya, orang berdiri sembahyang sunat. Ngaran sidin haji jamiat meninggal jadi. Jadi meninggalnya itu pas tuntung azan kan, pas azan rasanya telungkup di sahapan. Itu lain manusia biasa dah yang ada. Malam Jumat di masjid, apalagi belum puasa, Lailatul Qadar, lagi wudu, berarti Anda komplit. Mungkin nih. Kebetulan pas kawan ulun di kampus langsung telepon. Gimana sih itu amalan? Kan mungkin orang biasa mungkin. Di jamiat itu di sidin kawan lah. Pokoknya sidin nih bilanya aja langsung bayang. Itu sebutin. Lalu yang kedua, sidin ini jadi bahari kada banyak bayang. Waktu lagi anum kada banyak bayang. Nah, mungkin pas sudah mulai Tuhan sadar betakon. Lawan kawan yang misalnya betakon, ulun ini jar bahari lagi anum bener ada sembahyang kayak apa? Jar kawan tadi kan dikodo sebenarnya dikodo dibayari. Nah, jadi sidin membayari sembahyang membahari nang sembahyang yang wah ini lakas menggawe. Nah, itu. Pokoknya jar kawan tu lah amun kada di Masjid Munawwarah tuh, masjid di Pasar Ahad atau langgar marko masjidin gitu dah. Sini ada taruh haji jam ya. Kayak itu kisahnya cocok aja. Paket komplit itu kadawa dah. Ngalih bener lo dia tatur malam Jumat di masjid pertama pulang. Berataan. Nah, itu artinya apa? Taubat. Benar membayang. Jadi kayak itu tuh kawala, tapi bilanya sudah rajin sembahyang, itu jur situ kan ada banyak kawal. Kan kada tahu umur itu masalahnya. Rajin sembahyang. Karena melihat ada orang lain itu lalu koler. Nah, kayak rajin sembahyang harus saja dah. Lalu yang terakhir, nah, wa hadza in lam tata'allaq al-ma'siyah bil adami. Ini apabila maksiatnya tidak berhubungan dengan manusia, tapi bila fa in ta'allaqat bihi falaha syaratun rabi'un. Kalau nya berhubungan dengan manusia, jadi seganal apapun dosanya, tapi itu kepada Allah Subhanahu wa taala taubatnya tenyaman karena apa? Ya Allah taala aja langsung ada kadang-kadang. Tapi bila nyaman manusia ada keempat, apa itu? Raddul zalamah ila sahibiha. Membolehkan kezaliman yang ia gawe. Kezalimannya apa? Mengambil duit, bolehkan. Mengambil sandal, bolehkan. Ngalih inilah bila hari Jumat berganti sandal hanyar. Nah, kok ngalih bener bolehkan. Kurangnya siapa? Ditandai. Tulak sandal sampai bulik sandal eger igo kayaknya ganti pulang. Nah alih itu tiga. Itu. Nah lalu yang selanjutnya faslun. Jadi Mbak sudah membahas makna la ilaha illallah, musannif pengarang kita sebagai nonton aja langsung membahas tentang alamatul bulughi salasun. Langsung masuk ke bab fikih yaitu tanda-tanda balik ada 3. Faslun bab fasal menjelaskan tentang tanda-tanda balik. Apa tanda-tanda balik itu? Nah, insyaallah nanti di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Al-Fatihah.